Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, senang sekali jumpa kembali dengan kami di acara Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Anfal. Kalau pemirsa sudah mendengarkan kutipan dari ayat 36 hingga 41 kemarin, secara garis besar Pak Quraisy menjelaskan bahwa tujuan perang bukanlah untuk agar manusia itu memeluk agama Islam. Namun tujuan perang adalah untuk meniadakan penganiayaan kepada kaum muslim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya Pak? Lancar? Alhamdulillah. Pak, seperti biasa Pak, saya selalu bawa teman-teman saya. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Basarnas. Ya. Basarnas ini apa ya? Bisa dijelaskan? Badan Search and Rescue Nasional. Jadi salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atau bertugas melaksanakan pencarian dan pertolongan terkait dengan musibah pelayaran, penerbangan, dan bencana alam, serta musibah lainnya. Tapi tidak termasuk perang ya? Tidak, tidak. Jadi sejak hampir tahun keempat ini, Basarnas ini sekarang menjadi lembaga pemerintah non-kementerian, yang sebelumnya di bawah Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan kegiatan Basarnas ini ada kaitannya dengan ayat kita ini ya Pak ya, Insya Allah. Kita akan mendengarkan langsung uraian Bapak ayat 42 hingga 49 Pak. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memulai dulu memberi gambaran apa yang selama ini pernah dibahas. Intinya begini, dalam hidup ini ada hal-hal yang merupakan akibat dari apa yang kita kenal sebagai hukum alam. Saya menyenggol gelas jatuh, itu hukum alam. Saya berjalan di jalan, tabrakan, bisa luka, itu hukum alam. Naik pesawatnya rusak, terjatuh, banyak yang mati, atau boleh jadi semua yang mati, ya. Tetapi ada juga dalam kehidupan ini yang di luar kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Bisa jadi yang naik pesawat semua mati itu ada yang selamat. Bisa jadi tabrakan maut orang namakan, pengemudinya selamat. Ini apa? Nah, dalam pandangan agama, ada yang dinamai sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan Tuhan. Itulah hukum-hukum alam. Hukum alam itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan. Pukul rata dari statistik. Ya. Tapi ada juga yang di luar itu. Nah, yang di luar itu dinamai pertolongan Tuhan. Aneh, ini kok bisa selamat? Barangkali saudara-saudara pernah alami hal yang semacam itu ya. Pernah mengalami. Ini mestinya udah ini. Atau menurut hukum alam mestinya kami masih bisa bantu. Tetapi ada saja sesuatu. Alam berubah. Terkadang menunda pertolongan karena ini atau itu. Nah, dalam perbicaraan surah Al-Anfal ini itu ditemukan hal-hal semacam itu. Ada kelompok kaum muslimin dipimpin oleh Nabi terdiri dari 313 orang. Terjadi pertempuran antar mereka dengan kaum musyrik yang terdiri dari 1000 orang. Mereka berada di dalam situasi perang, kok bisa tidur? Siapa yang, saudara-saudara kalau ini bisa tidur nggak itu? Malah tegang. Tegang, betul, tegang. Iya toh. Kondisi perang. Tetapi ini mereka mengantuk dan tertidur. Tidur tidak bisa diundang, ya kan? Minum obat pun kalau tidak bisa tidur, tetap tidak bisa tidur. Mereka berjalan, tanah yang mereka pijak pasir. Perjalanan menjadi lambat ya. Oke. Musuh
Mereka berada di suatu wilayah yang tanahnya datar dan keras. Menguntungkan mereka kan ini ya. Tapi kok hujan turun waktu itu? Hujan turun sehingga tanah mereka itu menjadi becek. Itu sulit jalan. Pasir yang ini tadi itu mengental dan memudahkan perjalanan. Itu antara lain yang kita namakan itu pengaturan Tuhan. Saya yakin saudara-saudara pernah alami itu. Ada hal-hal yang ini sebenarnya tidak bisa. Kenapa bisa begini? Nah, apa yang ingin disimpulkan bahwa dalam hidup ini Tuhan itu wujud. Tuhan bisa mengatur rencananya. Anda mau, saya mau, dia mau, tapi kemauan Tuhan yang terjadi. Nah, ini di sini ayat yang akan kita baca ini masih melanjutkan sebagian dari apa yang kita namai atau apa yang dinamai dengan rencana Tuhan. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idz antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil quswa warrak asfala minkum walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Mari kita lihat. Dia beri gambaran bagaimana situasi menjelang perang ini. Ketika itu rombongan kamu, wahai Nabi dan kaum muslimin, berada di satu lembah yang dekat ke kota Madinah dan tempatnya di bawah. Musuh kamu berada di suatu lembah yang tempat yang posisinya di atas kamu. Menurut logika, siapa yang lebih kuat ini? Yang berada posisi di atas? Di atas. Oke. Kemudian ada kafilah kaum musyrik yang berada di bawah kamu. Ini berarti kaum muslimin di tengah. Ini mudah sekali. Kejepit. Oke, bagus. Kita lihat. Masing-masing berangkat menuju suatu tempat. Di sini dikatakan, seandainya kalian bersepakat untuk ke tempat itu pada waktu itu, pasti kalian tidak bisa bertemu. Kalau kalian mau atur, tidak bisa diatur. Pernah tidak terjadi dalam pengalaman saudara-saudara ini? Pernah mau mengatur sesuatu terus tidak bisa? Iya. Ada ya? Sering kali. Pernah juga terjadi bahwa ada pengaturan yang sudah diatur, tiba-tiba ada suatu kondisi tertentu yang menjadikan pengaturan kondisi itu menjadikan pengaturan Anda justru lebih kurang baik dibanding pengaturan yang ada. Itu siapa yang atur? Kita berkata yang di atas yang ya kan? Okay. Demikianlah juga dia katakan, kalau seandainya kalian sepakat untuk bertemu di satu tempat, kalian tidak bisa bertemu. Kenapa? Kita lihat lagi. Mereka itu mengendarai kuda dan unta. Kalian sebagian berjalan kaki. Mereka itu berjalan dengan penuh semangat untuk menyerang kalian, sedangkan kalian ini, wahai Nabi, sebagian dari anggota pasukan kalian itu enggan berperang. Tetapi pada akhirnya terjadi pertemuan pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan bermaksud untuk membinasakan siapa yang binasa dan bermaksud menghidupkan siapa yang akan hidup. Jadi kita lihat di sini ada maksud Tuhan. Dia ingin membinasakan siapa yang binasa. Bisa jadi dan kebinasaannya itu menjadi jelas. Oh, ini dia binasa karena ini. Dia ingin membinasakan suatu masyarakat karena sistem yang ada dalam masyarakat itu rapuh. Sehingga menjadi jelas, oh, kita kalah karena kita rapuh. Sedang yang hidup, masyarakat yang berkembang juga menjadi jelas bahwa kami berhasil
karena kami bersatu padu, karena kami ini untuk apa ya? Lalu lintas lagi Pak. Oh, lalu lintas.